Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baralali Mubarak, NIM 1905 1204 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. FTP server adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke internet ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download dan mengirimkan file ke server atau upload. FTP sangat banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk menggunakan halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya adalah: 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunggah data, mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Langkah percobaan yang kita lakukan saat skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan digunakan adalah gabungan simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya: buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43434343.2. Kita bisa mengeceknya dengan cara mengirimkan paket dari PC 1 ke FTP server dengan alamat IP 43434342/24. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Kemudian dari PC 4 ke FTP server, kemudian dari laptop ke FTP server, dari smartphone ke FTP server. Ketika semua sudah dipastikan terhubung, kemudian nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan akses full seperti tampilan. Kita klik FTP server, kemudian kita pergi ke service, kita pilih ke FTP, kemudian kita on-kan, kita buat username dengan nama coba dan password dengan nama coba. Di sini saya sudah membuatnya
dengan akses full, read, delete, rename, dan list. Dan kita klik add dan klik save. Setelah itu, perintah berikutnya adalah pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isi teks sebagai berikut. Kemudian kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita buka PC1, kemudian kita klik desktop, kemudian kita pilih text editor, kemudian kita pilih ini adalah PC1 dan klik kita save dengan nama PC1.txt. Kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan perintah dir untuk melihat apakah berkasnya sudah terdapat atau sudah ada. Di sini ada pc1.txt. Kemudian langkah berikutnya, buat koneksi FTP server 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file tadi ke server menggunakan perintah put. Pertama, kita konekkan kita buka terminal PC1, kita konekkan ke FTP servernya dengan perintah FTP spasi alamat IP-nya yaitu 43.43.43.2. Kita masukkan username tadi yaitu coba dan password coba. Kemudian kita upload file yang kita buat tadi dengan perintah put spasi pc1 spasi nama file beserta ekstensinya. Data transfer komplit. Kemudian untuk perintah berikutnya, lalu pastikan file terupload dengan menjalankan perintah dir. Kemudian pada laptop kita buat koneksi dengan langkah yang sama. Lalu kita coba download file yang kita upload tadi ke laptop. Kita lihat dulu apakah sudah terupload dengan perintah dir. Nah, ini ada pc1.txt. Dan kita close. Kita buka yang laptop. Kita buka command prompt, kemudian kita sambungkan ke FTP dengan mengetikkan FTP spasi alamat IP dari FTP server. Kemudian kita masukkan username-nya dan password. Kemudian kita ambil file tadi dengan perintah get spasi nama file yang kita upload tadi. Nah, sudah. Kemudian kita coba buka filenya melalui text editor. Kita klik file, kemudian kita open, kita buka. Ini adalah PC1. Kemudian
Kita akan mempraktekkan mail server. Sebelumnya, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail adalah interface sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol version V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat yang lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Kemudian kita langsung menuju ke percobaannya. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang sudah digunakan praktikum sebelumnya. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita coba dulu. Kita pastikan PC 1, 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung ke DNS server dan mail server dengan cara mengirimkan paket dari PC 1 ke DNS server. Pilot kita coba sekali lagi. Nah, sukses. Kemudian dari PC 1 ke mail server. Pilot kita coba lagi, PC 1 ke mail server. Sukses. Kemudian kita coba dari PC 4 ke DNS dan PC 4 ke mail. Kemudian kita coba dari laptop ke DNS, kemudian dari laptop ke mail server. Dan kita coba dari smartphone ke DNS, kemudian dari smartphone ke mail server. Sukses. Setelah dipastikan terhubung semua, langkah berikutnya tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Name-nya mailco.com dengan tipe A-record. Address-nya merupakan IP address mail server. Kita coba terbuka DNS server, kemudian kita klik service, kemudian kita klik DNS, kemudian kita tambahkan name mailco.com dengan tipe A-record dan address 434343.4, yaitu
IP address mail server. Kemudian pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jika sudah tersambung maka tampilannya seperti itu ya. Kita buka PC 1, kemudian kita pergi ke terminal, kemudian kita close dulu, keluar dulu dari FTP dengan Ctrl C. Kemudian kita ketikkan perintah nslookup 43.43.43.4. Oh maaf, salah perintah. Saya ketikkan perintah nslookup mailku.com. Nah, di sini sudah ada server DNS-nya adalah 33.33.33.1 dan mailku dengan addres 43.43.43.4. Kemudian kita coba dari laptop, kita ke perintah nslookup mailku.com. Di sini sudah terhubung juga. Kemudian langkah berikutnya, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita pilih mail server, kemudian pilih service, kita klik email, kemudian kita masukkan user dan passwordnya. Di sini saya menggunakan user 1, passwordnya password, kemudian user 2, passwordnya password, klik tombol plus. Kemudian langkah berikutnya, pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client dan mencoba mengirimkan pesan dari user 1 PC 1 ke user 2 laptop. Pertama kita konfigurasi dulu di PC 1, kita klik email, kemudian kita pilih configure mail ya. Kemudian kita isi username, email address-nya, mail servernya tadi, kemudian username serta passwordnya. Kemudian untuk laptop kita setting sama, klik configure email, kemudian user 2 @mailku.com, kemudian incoming mail servernya mailku.com dan outgoing mail servernya mailku.com, kemudian username user 2 dengan password. Kalau sudah kita klik save. Setelah terhubung, kemudian kita coba kirim pesan dari user 1 ke user 2. User 1 tadi dari PC, kemudian kita klik email, kemudian kita klik compose. Untuk targetnya yaitu user 2 @mailku.com, kemudian subjeknya terserah kita isi testing 2 1, dan isinya adalah ini pesan dari PC 1. Kemudian kita klik send. Setelah itu kita coba lihat di laptop, kemudian klik email dan kita klik menu receive. Nah, di sini ada email yang baru masuk yaitu testing 1 dengan isinya pesan, ini pesan 1. Kita bisa
mereply-nya, klik reply di sini. Kemudian kita isikan pesannya. Ini balasan dari laptop. Nah, kita klik send. Kemudian kita bisa mengeceknya dari PC1, klik email, dan kita klik receive. Nah, di sini ada balasan atau reply dari testing 1. Isi pesannya ini balasan dari laptop. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.